Dinpora Pati hari ini menggelar workshop ekonomi kreatif dengan tujuan pengembangan nilai tambah produk ekonomi kreatif di masa pandemi. Para peserta terdiri dari pelaku UMKM, baik yang sudah lama hingga yang baru merintis, diajarkan untuk mengenal apa itu desain komunikasi visual. Subsektor ekonomi kreatif, desain komunikasi visual DKV, merupakan salah satu rancangan model bisnis baru melalui platform digital menghadapi era normal baru. Dinpora Pati pun memberikan materi desain komunikasi visual kepada para pelaku UMKM dengan maksud pengembangan pemasaran produk melalui toko online-nya sendiri. Di sini, dengan antusias yang ada, para peserta nampak mendapatkan kesulitan yang berarti setelah mendapatkan mentoring dari pemateri. Kabid Pemasaran pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Ida Istiani mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi para pelaku UMKM, utamanya di bidang DKV. Dari kegiatan ini diharapkan dari para pelaku UMKM secara mandiri mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengemas produknya. Bisa dijelaskan terkait kegiatan pada hari ini? Oke, terima kasih. Jadi kegiatan hari ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di masa pandemi COVID-19 ini dalam rangka meningkatkan kreativitas, inovasi dari para pelaku UMKM, utamanya adalah di bidang DKV, desain komunikasi visual. Jadi dari kegiatan ini diharapkan dari para pelaku ekonomi kreatif itu nanti mampu untuk memunculkan cara bagaimana mendesain produknya, bagaimana cara fotonya dari sisi fotografi, dan juga nanti bagaimana cara menjual di medsos. Seperti itu. Jadi inilah salah satu upaya yang pemerintah daerah lakukan untuk terus meningkatkan roda perekonomian, utamanya di sektor UMKM di Kabupaten Pati. Kalau sejauh ini dari sektor UMKM-nya sendiri, Bu, mungkin seperti apa untuk bentuk promosinya ini? Untuk promosinya sendiri seperti apa kalau sampai saat ini? Oh ya, jadi untuk sementara promosinya sudah ada beberapa UMKM yang sudah menggunakan media digital. Jadi lewat Facebook, lewat Instagram itu sudah banyak. Dan di sini ada beberapa yang tergabung juga dengan komunitas KUPAT, komunitas UMKM Kabupaten Pati. Tetapi ada beberapa memang dari peserta ini yang merupakan UMKM yang masih perintisan. Jadi untuk pemasarannya sementara ini mereka masih konvensional, mulai dari pelabelan, dari kemasan dan sebagainya masih konvensional. Diharapkan dengan kegiatan ini mereka mulai terbuka wawasannya untuk mulai melirik dunia digital untuk pemasaran maupun pemasaran produk-produknya. Kalau untuk pendampingan dari dinas sendiri nantinya bagaimana itu? Kita akan terus mendampingi komunitas. Dalam hal ini kita hanya ada di sisi ekonomi kreatifnya. Kalau ini subsektor DKV-nya, tetapi tidak lepas dari sasarannya adalah para pelaku UMKM. Kita akan terus mendampingi, kita akan terus memberi masukan bagaimana cara mereka untuk terus melakukan upaya-upaya promosi di dunia digital. Harapannya, Bu, untuk pelaku UMKM ini di era digital ini bagaimana?
mereka mampu untuk beradaptasi dengan cepat. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini yang datang secara tiba-tiba bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia membuat kita harus berpikir kreatif, adaptif. Seperti ini kondisinya, artinya mindset kita dalam bekerja, mindset kita dalam berusaha harus berbeda. Dan salah satunya yang sangat menentukan adalah di dunia promosi. Dan saat ini yang dilakukan salah satunya adalah dengan promosi di dunia internet. Ida menambahkan, dari workshop ekonomi kreatif ini, para peserta dengan sendirinya dapat mempelajari mulai mencari angle foto produk yang baik hingga mendesain produknya sebelum dipromosikan ke media sosial agar dilirik oleh para calon penjual. Apalagi para peserta diajarkan untuk membuat toko online sendiri dengan menggunakan WordPress. Menurut pemateri Izul, dipilihnya WordPress sendiri lantaran sangat mudah dan cukup praktis dalam dipahami oleh pengguna baru. Pengguna baru tidak lagi kerepotan dalam mempelajari apa itu coding. Selain itu, menurutnya WordPress sendiri bisa didesain sesuai kemauan penggunanya. Setelah diajarkan mulai dari mengunduh, mengoperasikan hingga mendesain toko online di laman WordPress, menurut Izul, para peserta sudah cukup mahir, hanya saja masih membutuhkan pendampingan. Sehingga kegiatan yang tidak lain diinisiasi oleh Dinpora Parepati ini agar bisa dimanfaatkan para peserta untuk selanjutnya bisa diadaptasikan saat di rumah. Mas, mungkin bisa jelaskan sedikit Mas terkait tadi pelatihan dengan mengoperasikan WordPress. Itu bagaimana tadi pelatihannya ke peserta? Kalau tadi itu peserta install WordPress untuk tujuan membuat toko online. Jadi UMKM membuat toko online menggunakan WordPress. Langkah-langkah yang diberikan tadi apa aja Mas? Tadi dari install server sampai install WordPress sampai tema juga. Kelebihannya memakai WordPress ini apa sih Mas? Kalau WordPress ini nggak perlu pakai ngoding dulu. Jadi yang nggak paham coding itu bisa menggunakan WordPress, tinggal install saja. Jadi nggak harus mempelajari ilmu coding dulu. Dari peserta sendiri tadi ada kendala nggak Mas? Dari peserta nggak ada, ya cuma tadi laptopnya itu aja lemot aja, nggak ada kendala. Untuk antusiasnya sendiri bagaimana tadi para peserta? Mungkin sudah mulai bisa menggunakan atau bagaimana? Untuk peserta tadi sudah ada yang sampai ngembangin sampai install tema dan lain-lain, ada yang ngembangin sendiri. Mungkin harapannya setelah ikuti pelatihan ini kepada peserta apa Mas? Untuk harapan kepada peserta mungkin bisa dikembangkan lagi dari rumah dan bisa untuk membuat toko online sendiri untuk usahanya. Sementara itu, melalui workshop ekonomi kreatif, para pelaku UMKM sangat menyambutnya dengan baik. Terlebih kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, mengingat masih dalam suasana pandemi dengan pembatasan tertentu. Lili, salah satu pelaku UMKM ini merasa bersemangat dalam menerima pelatihan yang diberikan. Menurutnya, melalui kegiatan semacam ini, peran UMKM Pati akan terangkat dengan didorong memanfaatkan platform digital.
di mana mereka tidak harus mengeluarkan biaya mahal untuk membuat toko online-nya sendiri. Terlebih, menurut Lili, banyak feedback yang akan diperoleh para pelaku UMKM melalui toko online, baik itu masukan hingga saran dalam mengembangkan produknya di dunia digital. Ia pun berharap agar pelaku UMKM segera beradaptasi di era normal baru seperti sekarang ini, salah satunya seperti yang sudah digagas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Bisa diperkenalkan dulu dan produknya apa, Pak? Nama saya Lili Haryanto, owner dari brand Digi Coklat, mereknya Digi Coklat Serius, jualan Pati. Mungkin dengan kegiatan semacam ini tanggapannya selaku pelaku UMKM apa ini, Pak? Sangat berguna sekali ya, soalnya kita para pelaku UMKM itu kan pada jarang pegang yang namanya digital marketing. Yang dasar dari digital marketing itu adalah ya hari ini, pelatihan hari ini itu kita belajar dasar banget bagaimana kita mau melangkah ke digital marketing. Kalau sampai saat ini mungkin memanfaatkan internet sendiri bagaimana Bapak ini sebagai pelaku UMKM? Kalau untuk pemanfaatan internet rata-rata para pelaku UMKM itu di sosial media ya, di sosial media terus mungkin e-commerce itu. Kalau sampai bikin website sendiri itu masih sebagian kecil mungkin ya. Rata-rata media online kalau untuk itu peruntukannya sih cuma itu. Tapi itu sangat berpengaruh sekali ya untuk pelaku UMKM mungkin mengembangkan produknya atau apa. Kalau untuk web ini saya rasa sangat berguna ya, soalnya di situ kita bisa menempatkan company profile, katalog produk, terus apa aja yang kita jual di digital marketing itu bisa kita informasikan di situ. Jadi paling tidak itu semua informasi yang berkaitan dengan usaha kita itu bisa ditaruh di website tersebut. Tadi ada kendala enggak, Pak, selama pelatihan tadi? Kalau kendala sih ya biasa ya, speed masing-masing laptop kan berbeda-beda, jadi tidak bisa sama. Secara teknis sih nggak ada masalah sih. Cuman beda ya itu di istilahnya di macam-macam gitu. Laptopnya aja yang kendalanya cuma di situ aja. Oke. Namanya tadi sudah disebutkan belum, Pak? Oh iya belum. Sebutkan namanya dulu, Pak. Nama saya Lili Haryanto. Merek Digi Coklat Serius, alamat Juanalan. Oksa Nurajai, Simpang 5 TV melaporkan.